Selamat datang di Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berkompetensi handal yang mampu bersaing di pasar global. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas. Kini UMI masuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, satu-satunya PTS terbaik di luar Pulau Jawa berdasarkan penilaian Kemenristekdikti 3 tahun terakhir. Perguruan tinggi Islam tertua dan terkemuka di kawasan timur Indonesia ini didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah di daerah ini. Dengan visi mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi misinya, UMI didukung 1.166 sumber daya manusia, di antaranya 348 tenaga kependidikan atau karyawan, dan 818 tenaga pendidik termasuk 51 guru besar tetap. Mereka merupakan dosen yang profesional di bidangnya, lulusan perguruan tinggi ternama dari dalam dan luar negeri. Selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Sejak tahun 1987 hingga saat ini, telah melahirkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintah. Fakultas Pertanian terdiri dari 2 program studi, yakni Prodi Agroteknologi dan Prodi Agribisnis. Kedua program studi ini telah teragreditasi A BAN PT sejak tahun 2017 dengan berbagai fasilitas perkuliahan dan laboratorium yang dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Apriani dengan nomor stambuk 083-2020-0072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kuesioner praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 yang bertempat di Desa Tepa, Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone, dengan koordinator praktik lapang Ibu Insinyur Rasmeda Rashid MM. Langsung saja, yang pertama yaitu identitas responden. Nama responden atas nama Baharudin, umur 45 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan sampingan buruh bangunan, pengalaman berusaha tani selama 4 tahun, jumlah tabungan keluarga 1 orang. Kemudian inovasi yang diadopsi. Inovasi-inovasi yang sudah diterapkan dalam kegiatan usaha tani yaitu seperti mesin traktor dan pompa air. Adapun proses adopsi inovasi yaitu sejak tahun 2018 Pak Baharudin mendengarkan inovasi mesin traktor dan pertama kali mendengarkan inovasi tersebut dari sesama petani dan dari petugas PPL. Kemudian Pak Baharudin mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut kepada PPL dan sesama petani. Dan beliau mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut sejak tahun 2018. Dan penilaian tentang inovasi tersebut atau manfaat inovasinya yaitu lebih cepat dan mengefisienkan waktu. Kemudian jaringan komunikasi. Yang pertama, key informan. Jaringan komunikasi antara sumber informasi dengan responden. Sumber informasi atas nama Muhammad Ilyas, umur 47 tahun, pendidikan SMA, status sosial adalah keluarga. Kemudian inovasi yang sering didiskusikan dengan key informannya itu pembahasan mengenai penyerangan hama pada tanaman dan pembahasan mengenai pupuk. Dan bagaimana respon key informan dalam mempercepat proses inovasi. Responnya yaitu sangat baik dan mudah dipahami. Kemudian
Alasan jika KEI Informan tidak merespon suatu inovasi, alasannya yaitu tidak sependapat dengan inovasi yang dikemukakan. Adapun hubungan antara inovasi, petani dan KEI Informannya itu berperan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. Perkenalkan, bersama Muhammad Wardansyah, NIM 0832000005 akan membacakan kuesioner praktik lapangan komunikasi dan perubahan sosial. Identitas responden, nama responden Rama, umur responden 26 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani 7 tahun, kerjaan sampingan berlayar, jumlah tanggung keluarga 5 orang. Inovasi yang diadopsi. Sebutkan inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani, yaitu teknologi otomatis pertanian dan teknologi sensor. Di antara inovasi tersebut, pilih salah satu inovasi untuk mengetahui tahapan adopsinya, yaitu teknologi otomatis pertanian. Kemudian proses adopsi inovasi. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Di atas sejak tahun 2019. Dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Dari petugas atau sipil. Kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang informasi tersebut? Kepada petugas sipil yang biasanya mencari informasi dari Google. Selanjutnya, sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? Sejak tahun 2019. Berikanlah penilaian tentang inovasi tersebut. Penilaian saya itu tentang inovasi tersebut cukup membantu dalam kegiatan berusaha tani. Selanjutnya, jaringan komunikasi. 1. KEI Informan, jaringan komunikasi antara sumber informasi dengan responden. Sumber informasi: nama Rusdi, umur 28 tahun, pendidikan SMA. Inovasi yang sering Bapak diskusikan dengan KEI Informan yaitu informasi teknologi otomatis pertanian. Bagaimana respon KEI Informan dalam mempercepat proses informasi, yaitu responnya sangat baik. Selanjutnya, kemukakan alasan jika KEI Informan tidak merespon suatu inovasi. Mungkin karena KEI Informan tidak mengetahui lebih banyak tentang inovasi tersebut. Yang terakhir, jelaskan hubungan antara inovasi petani dan KEI Informan. Hubungan antara inovasi petani dan KEI Informan adalah sama-sama memiliki tujuan untuk memperbaiki atau membuat lebih maju lagi dalam kegiatan usaha tani. Kenalkan, nama saya Tri Lestari dengan stambuk 08320200088, kelas C2 Komunikasi dan Perubahan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan hasil kuesioner praktik lapang komunikasi dan perubahan sosial. Nama pewawancara saya sendiri, nama responden Muhammad Ilyas, umur 40 tahun, pendidikan SMP, pengalaman berusaha tani sudah 10 tahun. Jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang. Inovasi yang sudah diterapkan Bapak Ilyas dalam kegiatan usaha tani ini yaitu meningkatkan produksi pertanian dan menciptakan lapangan kerja. Bapak Ilyas mendengar inovasi tersebut sejak tahun 2015 dan Bapak Ilyas mendengar inovasi tersebut dari petugas PPL. Bapak Ilyas mencari informasi lebih lanjut inovasi tersebut dari teman sejak tahun 2015 juga. Penilaian tentang inovasi tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah dan menggantikan masalah lama menjadi ide gagasan yang baru. Sekarang masuk di jaringan informasi. Nama sumber informasi Bapak Saharudin, umur 41 tahun, pendidikan SMA, status sosial adalah teman. Inovasi yang sering Pak Ilyas komunikasikan dengan Pak Sahar adalah tentang pemberian pupuk pada tanaman, dan respon yang diberikan juga sangat baik dan mudah dipahami. Dan hubungan Pak Ilyas dan KEI Informan ini sangat baik dan sangat berperan penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.